Oke, ini video yang akan banyak editnya karena saya nggak mau nge-share banyak detail tentang hosting saya dan lain sebagainya. Jadi nanti akan banyak diedit ya. Sebelumnya video ini kita akan praktek gimana membersihkan sebuah website yang kena hack gitu. Dan ini website saya sendiri, jadi aman gitu. Jadi bukan website punya klien atau punya siapa. Website ini nganggur, jadi sebetulnya sudah lama nganggur, jadi nggak sadar. Kemudian ada hacker yang masuk karena sudah lama tidak diupdate, sudah lama tidak dicek gitu kan. Dan tidak masuk ke dalam software cek saya gitu. Jadi kalau untuk website punya klien, saya ada mekanisme untuk ngecek bahwa websitenya aman, websitenya live gitu kan, nggak down, nggak kena hack. Itu kami ada. Cuman untuk website ini nganggur, makanya kemudian dia kena hack. Tidak lama, sudah lama tidak diupdate dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau pakai website tersebut dan saya cek ternyata ada malware-nya, ada virusnya gitu kan. Jadi saya mau praktek bagaimana membersihkan sebuah situs yang kena hack. Ini mungkin sebulan terakhir saya udah ngeberesin lebih dari 20 situs kali ya. Karena sekarang dengan adanya AI, marak sekali website kena hack. Apalagi website yang nggak dicek gitu. Atau nggak diurusin, udah dibiarkan jalan aja gitu. Biasanya akan kena hack karena tidak pernah diupdate. Oke, langsung saja supaya tidak terlalu banyak ngomong. Jadi sekarang websitenya ada di hostingan lama, saya mau pindah ke hostingan baru. Tadi sudah saya cek, sudah saya beresin sedikit. Ini websitenya di public HTML-nya. Gitu, jadi ada beberapa PHP tadi yang sudah saya delete ya, karena kena malware. Sekarang saya mau kompres dulu, terus saya mau download karena saya mau pindahin ke hosting yang satunya. Oke, terus kemudian saya mau download database-nya sambil nunggu dia mengkompres. Jadi dengan adanya AI memang sekarang marak banget website kena hack gitu. Jadi makanya untuk teman-teman di luar sana yang punya website WordPress harus punya skill untuk membersihkan. Yang kemarin yang ada bagus, cari hosting yang menggunakan CP Guard. Jadi ada beberapa hosting kan biasanya kebanyakan yang sekarang pakai Immunify 360 gitu ya. Pengalaman saya itu dia kurang bagus. Yang bagus itu CP Guard, CP Guard gitu ya. Oke, terus ini sambil nunggu download ya. Ini progress download. Salah satu tanda dia kena hack yaitu ada file .php yang tidak biasa. Terus yang kedua juga ini uploadsnya permissionnya 777 nih. Kalau teman-teman yang pakai cPanel mungkin nggak kelihatan kali ya, harus diklik kanan cek permission dulu. Tapi kalau di direct admin ini saya pakai panel direct admin. Ini dilihat di sini 777 nih, padahal saya nggak pernah ngerubah jadi 777. Berarti ini memang ada hacker gitu yang kemudian mengubah permission dari folder ini sehingga bisa mengexecute atau menjalankan program PHP. Nah ini 777 semua kan. Ini kita ganti aja jadi 755. Tapi nanti aja lah di hostingan baru ini karena sudah di download ya, berarti ini permissionnya juga 777. Kalaupun saya ganti sekarang, nanti di hosting yang baru juga akan sama gitu. Jadi mending tunggu hosting yang baru aja. Pakai CP Guard ya. Nih, jadi ini CP Guard yang proteksinya bagus lah dibandingkan sama Immunify. Tapi hostingan yang ini baru juga, dia baru ganti CP Guard. Sebelumnya pakai Immunify dan sering kena hack. Sekarang sudah pakai CP Guard. Cuman karena website ini mau dipakai di hosting yang baru, makanya saya pindah. Oke. Jadi file sudah kita download, terus kemudian database juga sudah kita download. Kita pindahin ke sini. Jadi kita upload files. Klik sini. Ini kita open aja langsung, upload. Sambil kita nunggu dia ngupload, kita upload database-nya. Tujuan akhirnya adalah kita pengen nge-scan, kita pengen ngecek apakah ada malware ya. Yang pertama pakai WordPress itu sudah ini ya, sudah sebentar plugins. Kenapa saya nggak bisa add new plugins? Oke, ini kayaknya dari malware-nya itu bikin orang nggak bisa install plugin baru. Dismiss dulu, dia biar nggak terlalu banyak. Oke, biasanya malware itu kalau misalnya kayak gini kita nggak bisa install plugin baru itu gara-gara kodenya diganti gitu atau di wp config-nya. Coba kita lihat ya, wp config-nya diedit nggak? Wp content, wp config, edit new tab lagi. Coba kita lihat. Nah, ini bener kan? File edit, update core, bla 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 gitu. Ini kita akan delete dulu. Save file. Baru kemudian kita refresh. Nah, baru muncul ya kan? Jadi dari malware itu dia nambahin settingan baru ke wp config gitu. Sehingga kita nggak bisa nginstal plugin baru untuk membersihkan dia. Oke. Jadi untuk membersihkan website ini,
ada beberapa tips. Itu udah saya, kalau misal teman-teman datang ke website profdigi.com, itu saya kasih beberapa tips untuk memperkuat WordPress ya. Kalau untuk pembersihan dan penguatan atau hardening, saya biasanya pakai dua plugin, yaitu WordFence sama All-in-One Security. Ini akan saya install license dulu. Oke, tapi ini pasti diedit. Bagian ini pasti akan saya edit. Editnya kayaknya akan lama ini video ini, but oke lah. Yang penting teman-teman bisa ngedapetin manfaat ya dari video ini. Walaupun nanti video ini agak lama, it's okay lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari sini. Ini WordPress saya sudah diinstal. Oke, saya mau config ini dulu. Jadi ini sebetulnya posisi lagi pilek sih. Kalau misal teman-teman dengerin suara saya ini agak bindeng sedikit, but it's okay. Ini sudah kita configure ya, walaupun masih ada notifnya tapi nanti akan hilang. Next saya mau scan dulu. Tapi sebelum scan, akan hilang kan? Saya pengen enable auto update dulu. Saya mau setting WordFence-nya dulu supaya kemudian dia scanningnya lancar. Karena kadang-kadang dari si malware dia akan mengecoh WordFence juga, mengedit WordFence juga gitu. Jadi klik di sini, ini udah enable ya, basic scan, high sensitivity, langsung ke performance aja. Saya mau ganti sebentar, ini nggak muncul. Nah, ini udah muncul. Saya mau ganti jadi 20. Kalau sudah kita save. Terus kemudian ini akan saya ganti juga dengan di bagian tools. Ini delete ke diagnostik dulu. Ini akan saya scan-nya remote, SSL verification, disable reading. Ini juga translation nggak perlu, kita save. Oke. Tunggu, sudah, baru kita scan. Jadi settingannya seperti itu. Start new scan, terus kita klik show log. Saya pengen tahu yang terjadi di belakang layar seperti apa. Biasanya ada error-error yang menyebabkan WordFence nggak jalan, dan itu kita perlu tahu sehingga kita bisa troubleshoot nanti dia mentoknya di mana. Oke, ini udah mulai nyekan ya. Sambil menunggu nyekan, kita kerjakan beberapa hal. Jadi ini kita akan update semuanya. Update. Terus kemudian kita akan pasang plugin baru untuk memperkuat. Jadi ini udah jalan. Ini masih maintenance karena masih update plugin. Ini udah semuanya, baru kemudian kita refresh. Ini kita klik WP Security. Enter. Oke, kalau sudah, install yang ini ya. All-in-One Security. Kita tungguin. Kalau sudah, kita activate. Ini sambil kita ngejalanin ini, di belakang layar masih ada, tuh kan, error dia. Nih, kita dapat banyak malware nih. Nil, Sock, Hook, segala macam, admin, segala macam. Nah, ini saya akan repair semuanya atau delete semuanya. Kenapa saya berani delete? Karena saya punya backupnya. Karena saya masih punya backup, nggak apa-apa. Katakanlah nanti di tengah jalan error, saya bisa restore lagi, perbaiki lagi, kira-kira kenapa error gitu kan. Tapi so far selama ini aman sih, tidak ada masalah gitu. WordFence-nya sudah cukup canggih untuk tahu mana file WordPress yang asli, yang original, dan mana yang malware gitu. Jadi ini kalau kita close dulu, kita coba scan lagi, karena tadi sudah banyak yang kita delete ya. Biasanya tadi tuh yang malware yang kedetek tadi itu, dia yang menyebabkan scan-nya itu stop. Nah ini karena tadi sudah di delete, biasanya akan lancar jalannya. Oke. Ini sambil dia nge-scan lagi, kita kerjain yang lain. Oke, jadi saya pengen ke WP Security, ke bagian setting. Ini untuk memperkuat WordPress-nya dari serangan hacker atau brute force atau yang lainnya. Jadi import export, saya akan install settingan saya. Jadi saya udah punya settingan sendiri. Ini untuk skornya 400, kita open import setting. Untuk teman-teman yang mau, untuk yang mau settingan ini supaya kemudian skornya di atas 400, bisa datang ke website Prof Digi. Nanti di situ udah saya kasih filenya. Cuman saran saya sih masih harus tahu juga sih tiap-tiap settingan itu gunanya apa. Karena kalau misalnya nanti ternyata error atau apa, itu kita bisa beresin. Kita bisa troubleshooting sendiri. Oke, ini 385. Ini kita ganti file permissionnya. Set recommendation, udah. Dia akan naik jadi 395. Oh, udah naik 405. Oke. Nah, jadi dia udah cukup inilah, udah cukup kuat. Oh, saya satu lagi nih. Saya biasanya disable ini karena bikin error. Saya mau balikin aja, jadi saya setting. Jadi berapa? 395 ya. Biasanya nanti untuk tambah 5 setting lagi atau 5 skor lagi,
Ini saya di bagian user security. Ini admin Tosca-nya diganti nih. Kita ke bagian users. Nah, sambil sambil cek juga. Jadi biasanya apa namanya, di sini juga si hacker itu akan menginstal user-user baru gitu. Nah, kalau ada teman-teman user yang nggak jelas, kayak misal ada usernya WP support atau admin apa atau um, Atomic DK yang kemarin saya banyak temuin tuh, itu dihapus aja, dihapus. Terus kemudian loginnya, nama sama passwordnya teman-teman bikin baru lagi aja. Pokoknya semua user lama dihapus terus bikin baru lagi sehingga kemudian loginnya itu nggak ketahuan gitu. Biasanya dari hackernya dia akan ngambil data login website teman-teman terus dijual keluar gitu atau mungkin dipakai buat dia untuk nanti untuk diinstal script jahat atau malware atau apa. Jadi delete aja semuanya. Oke, ini saya akan ganti namanya menjadi admin. Jadi username-nya admin Tosca, tapi yang terlihat di luar atau nickname-nya itu admin aja. Jadi display name public-nya sebagai admin aja. Nah itu jadi dibuat beda gitu, supaya kemudian lebih lebih kuat. Nah ini akan ngebuat skornya jadi 400. Wah, masih 395. Oke lah, yang pasti udah saya ganti. Sebetulnya kalau mau diganti lagi bisa sih, tapi 395 udah cukup lah. Terus sebetulnya kalau mau full 560, cuma tadi saya khawatir kalau terlalu secure banget akan banyak error di sana sini, makanya saya coba 395 udah oke. Oke, saya mau lihat di bagian scan-nya lagi. Tuh kan, jadi lancar ya sekarang ya. Setelah tadi file malware-nya sudah dihapus, sekarang aman. Nah, biasanya saya ngecek di bagian process-nya. Biasanya itu dari malware-nya dia akan install postingan macam-macam terkait kripto, kasino, judol, dan lain-lain lah. Viagra, itu biasanya ada di sini. Nah, itu kalian delete-deletein aja. Kalau misalnya postingannya terlalu banyak, teman-teman bisa pakai WP bulk delete. Jadi plugins add new, itu tinggal taruh aja di sini WP bulk delete gitu. Jadi dia akan ngapusin semua komen-komen yang belum di-approve, postingan nggak jelas, di kategori tertentu misal, nih ya, WP bulk delete ini ya. Terus kemudian halaman atau user, kadang-kadang ada yang di sini tuh usernya sampai 3.000 gitu, 3.000 user. Karena mereka mencoba masuk ke dalam website tersebut, membuat user baru sehingga bisa posting gitu. Nah itu bisa di-delete secara massal, langsung sekali klik langsung hapus semua gitu kan. Karena kalau pakai fiturnya WordPress langsung itu harus di per halaman gitu. Sekali sekali hapus mungkin cuma 20 aja. Kadang-kadang kalau usernya sampai ribuan kan tiap per 20 kan lama ya. Gitu. Jadi pakai WP bulk delete untuk cepat ngehapus. Oke. Ini kita lihat scan-nya. Overall udah aman sih. 5702 kita lihat ini filenya ada sekitar 35 ribuan ya. Jadi ini akan lama, saya akan pause sampai nanti akhirnya sudah selesai. Oke, jadi overall kayak gini untuk scan-nya, untuk proses membersihkan. Yang penting dari, oh sekali lagi, tadi yang kurang ngecek ini ya, ngecek folder, ngecek, ini kan 755 ya, tadi ada yang 777. Ini ya, upload-nya 777, ini dia harus diganti. Caranya klik kanan, set permissions. Ini kalau di apa namanya, kalau di direct admin, nanti kalau misal di cPanel, control panel atau cPanel itu menyesuaikan. Ini tinggal 755, terus klik jadi recursive, jadi semua folder akan terganti jadi 755. Save, dah cukup. Jadi dengan begini si hacker tidak bisa masuk lagi gitu, tidak bisa sembarangan. Karena yang bisa execute script atau PHP itu cuman yang punya akun root aja, yang punya akun admin lah gitu ya. Oke. Ini sudah kita ganti, posts aman, pages aman, user juga udah aman tadi. Mungkin kurangnya akan saya ganti, apa namanya, loginnya juga akan saya ganti nanti biar fully aman gitu ya. WordFence juga sudah scan, dia juga sudah enable auto update ya, jadi akan update terbaru. Terus kemudian juga plugin sudah saya update semua, kecuali Elementor Pro nanti saya akan update. Terus ini theme-nya kalau saya nggak pakai biasanya saya akan hapus karena dia bisa jadi celah juga gitu. Walaupun yang ini sebetulnya aman lah kalau dari theme WordPress ya. Cuman karena nggak kepake menu-menuhin, saya akan delete aja. Jadi saya pakai cuman yang dari Bricks-nya aja. Oke. Saya pikir begitu, saya pause dulu sampai nanti kemudian scan-nya sudah selesai. Overall saya pikir semuanya sudah diperbaiki, sudah aman lah, relatif aman ini. Tinggal nanti kita lihat selesai scan apakah ada apa namanya, apakah ada file baru atau hal yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Oke, saya pause dulu, nanti dilanjut ketika scan-nya udah selesai. Thank you.